warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik karena di tempat saya sedang hujan deras dan suaranya sangat membingungkan, termasuk juga angin. Mudah-mudahan kita kalian tidak. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menambahkan beberapa aliran yang berhubungan tentang dengan seni rupa atau seni visual, atau dalam hal ini lebih banyak contohnya adalah seni musik. Begitu. Kadang ada juga yang karena konsepnya nanti apabila dilihat secara visual itu harus berbentuk tiga dimensi, maka kemungkinan juga ada contoh-contoh yang merupakan dokumentasi hasil karya tiga dimensi. Yang pertama saya akan di sini, futurisme. Dari peristilahan saja mungkin kita bisa mempersepsikan kira-kira futurisme itu apa. Jadi maksudnya dari kata futur berarti sesuatu yang nanti terjadi ke depan. Aliran ini berkembang, tidak adanya penegak hukum. kebanyakan memang aliran-aliran seni rupa itu Tidak adanya penegak hukum kok, nggak ada negara barat. Jadi berkembang di Italia. Ada istilah di sana waktu itu yaitu manifesta futurista atau mungkin manifesto tentang masa depan. Konsepnya adalah menentang pemikiran-pemikiran yang sifatnya akademis. Maksudnya akademis itu adalah pemikiran-pemikiran yang terlalu mengutamakan rasio dan logika. Sementara menurut mereka di dalam berkarya kita lebih kepada ekspresi. Ya, tapi menurut pandangan saya, se-ekspresif apapun yang namanya manusia, sekecil apapun pasti akan melibatkan yang namanya rasio dan logika. Hanya saja mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Kalau misalnya akademis itu lebih kepada perhitungan-perhitungan yang sifatnya rasional logis dan mungkin sangat kompleks, sangat detail ya, maka kaum futurisme ini lebih mengandalkan ekspresi yang lepas. Kebanyakan karya-karya futurisme itu merekam kesan gerak di dalam visualisasinya. Nah, yang menarik juga dari kelompok ini, kalau ini bisa dikatakan kelompok, itu adalah paham mereka yang menganggap bahwa untuk masa depan yang lebih baik, untuk mengangkat derajat kehidupan manusia di masa depan, itu perang dan revolusi adalah dianggap cara yang baik. Sehingga bagi mereka peperangan itu sah-sah saja, ada yang dikorbankan itu sah-sah saja untuk menjadikan kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik. Ini paham yang ada di kaum futuris. Nah, di dalam contoh karyanya seperti berikut ini, kita tahu bahwa ini kalau kita persepsikan, saya katakan persepsi karena bisa saja setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap gambar atau contoh gambar yang saya tunjukkan. Ini adalah visualisasi seekor hewan, yaitu anjing, tapi tidak digambarkan atau tidak diwujudkan bahwa kaki hewan tersebut atau kaki anjing tersebut kalau terlihat dari samping itu ada dua, atau umpamanya anjing tersebut melangkah itu mungkin akan terlihat ada empat, tetapi lebih dari empat. Nah, tujuannya apa? Untuk menghasilkan kesan kesan gerak yang terkesan lebih dinamis. Jadi tujuan wujud dari karya futurisme ini adalah kedinamisan efek atau efek dinamis yang ingin didapatkan oleh penonton dalam melihat tema-tema yang diangkat kebanyakan yang berhubungan dengan kerumunan orang, misalnya pesta dansa yang banyak gerak, kemudian mungkin ada karnaval, pawai dan sebagainya, di mana itu akan banyak cahaya lampu, dan itu adalah tema-tema yang diwujudkan oleh kaum futuris atau mereka-mereka yang masuk ke dalam aliran futurisme ini.
Kalau kita perhatikan karya-karya yang tampak ini sangat terkesan berusaha untuk menampilkan efek gerak, kesan gerak di wujud dua dimensi sebuah lukisan yang tentu saja still tidak bergerak. Bahkan terkadang karena untuk mengejar kesan gerak tersebut, kedinamisannya itu membuat objek yang ditampilkan di dalam lukisan tidak lagi bisa kita persepsikan atau kita samakan dengan objek-objek yang kita kenal di sekitar kita. Ya, seperti lukisan berikut ini, kita tidak mengenal itu objek apa yang ada di dalamnya. Hanya kita lihat adalah kesan gerak yang dimunculkan dari sapuan-sapuan kuas dan diwakili oleh warna cat yang ada di kanvas. Ini adalah futurisme. Ini juga demikian. Di sini mungkin masih bisa terlihat satu dua objek yang meskipun tidak terlalu real atau nyata, tetapi masih terlihat. Lebih ke dominasi kesan geraknya. Yang berikut ini juga demikian, jadi banyak menggunakan unsur-unsur garis yang berulang. Jadi kalau di dalam Nirmana mungkin ada konsep ritme, di mana kita bisa membuat garis berulang-ulang untuk mendapat kesan irama atau ritme. Kesan irama atau ritme itulah yang akhirnya di dalam lukisan futurisme ini memunculkan kesan gerak. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan hampir ada kesamaan atau kemiripan dengan visualisasi dari aliran kubisme. Ya, jadi bagian objek ditampilkan di dalam lukisan, kemudian dipilah-pilah menjadi beberapa bidang yang berbeda-beda, yang cenderung juga geometrik, meskipun kalau di kubisme memang betul-betul geometrik atau mungkin juga ada yang organik, tetapi kalau di sini itu lebih bebas tadi. Yang penting memunculkan kesan gerak. Kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan di situ sebenarnya ada karakteristik atau ada tokoh yang ditampilkan, ada visualisasi objek yang ditampilkan kalau kita perhatikan. Tapi kalau kita lihat sepintas, hanya seperti bidang-bidang yang berwarna gradasi dan menimbulkan kesan gerak. Seriuh rendahan ini terkadang juga menimbulkan kesan semrawut di dalam lukisan aliran futurisme ini, karena terlalu banyak kesan geraknya atau terlalu banyak garis yang mungkin diulang beberapa kali kemudian menimbulkan kesan gerak, tetapi akhirnya tampak seperti semrawut. Nah, ini sebenarnya kan juga objek. Jadi pada dasarnya karya visual atau karya seni rupa itu umumnya ya, seabstrak apapun menurut pandangan saya itu sumber inspirasinya atau referensi visualnya itu pasti objek nyata yang dikenali oleh seniman. Hanya saja pada saat tahap memproses menjadi bentuk visual, seniman berhak untuk menyertakan idealisme dan ekspresinya dengan cara mendeformasi bentuk objek-objek yang menjadi sumber inspirasi atau referensi si seniman tersebut di dalam melukis atau mewujudkan karya seni. Aliran berikutnya adalah dadaisme. Ini ada yang mengatakan anti seni karena ya kadang-kadang karya yang ditampilkan itu berada pada kutub ekstrim yang sulit dipahami dengan menggunakan rasio atau dengan menggunakan akal kita atau mungkin kita sebut sebagai akal sehat. Jadi di luar kemampuan kita berpikir seperti itu, tetapi kok ada ya karya seperti ini dan itu dihargai. Aliran ini atau paham pada aliran ini itu menolak adanya hubungan atau relasi antara hasil pikiran dan ekspresi. Dan mereka menolak hubungan atau menentang syarat-syarat yang berlaku pada keindahan yang mainstream. Sebagai contoh saja, mungkin beberapa saat yang lalu kalian pernah mendengar ada sebuah karya seni yang berharga miliaran di sebuah galeri di Italia, tapi senimannya adalah seniman Italia setahu saya. Itu menampilkan sebuah pisang yang nyata, bukan dilukis, kemudian ditempeli lakban dan disekatkan pada dinding. Kalau nggak salah ada 3 seri itu, dan semua harganya miliaran. Ini adalah karya seni, jadi anggap karya seni dari seorang seniman yang memang juga cukup terkenal dan harganya
mungkin nggak masuk akal bagi kita. Objek seperti itu saja, hanya pisang dilakban, direkatkan di dinding, harganya miliaran. Tapi itulah kenyataannya. Dan pisangnya bukan pisang buatan, itu pisang sungguhan. Tidak ada kemungkinan bila itu dibeli oleh seorang kolektor, maka lukisan tersebut bisa, karya tersebut atau bahan pembuat karya tersebut, pisangnya bisa saja membusuk. Dan belum ada penjelasan dari si seniman bagaimana cara memperlakukan pisang tersebut agar tidak membusuk. Itu adalah sensasi yang muncul, yang menurut saya, menurut pandangan saya itu masuk ke kategori aliran dadaisme, meskipun dibuat pada era milenial saat ini. Jadi baru beberapa saat yang lalu, ada tahun atau 2 tahun yang lalu. Aliran dadaisme ini juga mengutak-atik visualisasi yang mungkin dianggap dulu mainstream indah, mereka mendobrak itu lebih kepada curahan perasaan atau ekspresi sepuasnya. Dan aliran dadaisme ini bisa diketahui latar belakangnya adalah karena adanya kondisi kehidupan yang kurang baik akibat perang atau peristiwa perang dunia pertama. Nah, kita tahu bahwa seorang seniman adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap kehidupan sosial, sehingga ada dorongan untuk mengkritisi keadaan di mana dia hidup pada saat itu. Jadi dadaisme ini juga semacam upaya kritis seniman di dalam menanggapi kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Bahkan ada karya seni yang hanya mencomot tempat tipis untuk dipajang di galeri. Ini kalau nggak salah tidak semudah itu si seniman untuk bisa menampilkan urinoir ini ya, untuk tempat tipis ini di galeri. Kalau nggak salah butuh bertahun-tahun yang pada akhirnya juga bisa. Tapi kalau kita perhatikan gimana sih estetikanya karya-karya dadaisme ini, mungkin di satu sisi objek-objek yang terkesan fotografis dilukis real seperti apa yang kita kenal dan kita lihat, itu yang mungkin menjadi daya tarik. Tetapi ada keusilan seniman atau kaum dadaisme ini terhadap nilai-nilai keindahan yang mungkin dianggap sudah mapan. Seperti misalnya lukisan Mona Lisa ini diberi kumis. Nah, ini adalah keusilan yang bisa jadi itu dianggap mewakili ekspresi yang ingin disampaikan oleh seniman. Mereka menolak aturan-aturan yang membatasi seniman, kemudian lepas dari kaidah-kaidah moral maupun sosial yang ada di masa itu. Bahkan estetika mereka atau nilai seni mereka itu adalah tidak ada estetika. Karena mereka menganggap bahwa estetika itu muncul dari pemikiran manusia. Sementara mereka berasumsi bahwa di dunia ini sedang tidak ada atau sedang berlaku sesuatu yang tanpa pikir, sehingga estetika mereka adalah tidak ada estetika. Memang terkadang seni atau karya seni itu lebih kepada sensasinya, tetapi kita bisa memaklumi ini. Seperti halnya kita saja, yang mungkin era saya yang lahir sekitar tahun 60 sampai 70-an atau mungkin 80-an dengan kalian yang lahir tahun 1990 sampai 2000-an, itu tentu saja memiliki referensi dan persepsi yang berbeda di dalam menilai sebuah karya seni. Sebagai contoh sederhana, pada era-era tertentu seni musik beraliran pop itu banyak digemari. Yang mendayu-dayu, yang membuat orang mungkin kalau membaca kandungan liriknya itu menjadi terenyuh, sedih, itu pernah populer. Tetapi pada saat ini saja, walaupun genre musiknya pop, tetapi bisa jadi syairnya sudah tidak lagi seperti itu. Ini adalah perkembangan pemikiran manusia. Jadi biar bagaimanapun seorang seniman berekspresi, lebih kepada mengungkapkan perasaannya, tetap saja pemikiran itu dipertimbangkan. Saya mungkin masih bisa menikmati musik-musik rock yang mungkin agak sedikit keras atau hard ya, tetapi generasi yang
di atas saya, jadi mungkin ayah saya atau mungkin mbah saya, tentunya kalau mendengarkan musik-musik seperti itu dianggap tidak memiliki nilai estetis. Itulah perbedaan bahwa perkembangan zaman itu akan mempengaruhi pola pikir manusia. Kemudian yang berikutnya adalah aliran surrealisme. Surrealisme ini adalah diawali dengan gerakan sastra sebenarnya. Jadi kalau kita melihat aliran surrealisme ini seperti mengolah dunia mimpi menjadi sebuah objek lukisan. Makanya dikatakan bahwa surrealisme ini berdasarkan pada ilmu psikologi atau teori-teori psikologi. Bahwa di balik kenyataan itu ada kenyataan lain. Nah, di sini kita lihat bahwa sebuah jam yang menurut pandangan kita biasanya jam dinding itu terbuat dari bahan yang tidak bisa melengkung, atau misalnya terpaksa di lengkungan dia akan menjadi patah, tapi di dalam lukisan ini divisualisasikan seperti benda yang bisa melted atau lumer. Nah, ini adalah imajinasi seniman, dan di sini seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa seniman itu berhak untuk melakukan deformasi bentuk kepada objek-objek yang akan divisualisasikannya di atas kanvas. Ya mungkin di sini kita lebih melihat ke arah distorsi ya, jadi dibuat meliuk-liuk. Tetapi kita tetap bisa mempersepsikan ini adalah sebuah objek yang kita sebut sebagai jam dinding. Karena diwujudkan secara fotografis, tetapi dengan proporsi dan kesan 3 dimensi yang mungkin tidak realistik. Atau realistik tapi sudah melalui proses deformasi bentuk. Jadi deformasi bentuk kan banyak. Ada destruksi, kemudian ada stilisasi, ada simplifikasi, ada distorsi. Ini termasuk distorsi. Jadi objek-objek didistorsikan. Nah, seperti ini juga begitu. Jadi kuda yang mestinya kakinya tidak sepanjang ini didistorsikan menjadi sepanjang ini. Nah, tentunya memang ada muatan-muatan yang ingin disampaikan oleh seniman di dalam lukisan yang diwujudkan ini. Ini adalah contoh lukisan yang kalau dalam kategori surrealisme, ini surrealisme murni atau surrealisme fotografis. Karena apa? Karena mewujudkan objek-objek yang ditampilkan secara real, seperti yang kita kenali, seperti di foto. Atau mungkin memang sumber bahan yang dilukiskan itu mengambil referensi dari foto yang dibuat oleh seniman. Tapi ada juga kategori lain, yaitu surrealisme ekspresif. Ya, surrealisme ekspresif ini tidak lagi mengungkapkan objek-objek yang kita kenal secara realistik fotografis, atau mungkin berdasar kaidah-kaidah lukisan naturalisme, tetapi sudah lebih kepada bentuk-bentuk yang didistorsi, didestruksi, dan disimplifikasi. Jadi ini juga masuk kategori surrealisme. Karena kandungan atau konteksnya itu adalah masuk ke dalam kategori surrealisme. Berbeda dengan yang pertama tadi yang terkesan fotografis, objek manusia tetap kita lihat manusia, tetapi mungkin kakinya dibuat panjang. Banyak memanfaatkan keindahan lekuk-lekuk kain atau gelombang-gelombang yang ada pada awan sebagai objek yang dimasukkan ke dalam lukisan. Kalau kita lihat seperti ini, dan semuanya itu tetap terlihat fotografis, hanya proporsinya yang tidak realistik. Ini adalah contoh surrealisme Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian kepala dibuat atau menggambarkan kepala wayang golek, kemudian bagian tubuhnya adalah tubuh manusia. Kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira ini masuk kategori deformasi yang mana? Deformasi bentuk yang mana? Dari wayang golek, kemudian tubuhnya tubuh manusia. Ini adalah ada proses transisi atau perubahan dari wayang golek ke tubuh manusia. Ini kita sebut sebagai transformasi. Jadi ada perubahan bentuk dari wayang ke manusia. Begitu juga yang berikut ini, antara lipatan-lipatan kulit pada sapi dan lipatan-lipatan yang ada pada kain itu
dekatkan. Ini adalah masuk kategori surrealisme, kemudian memanfaatkan kaidah-kaidah deformasi yang dalam hal ini adalah transformasi. Jadi transformasi sebuah bentuk ke bentuk yang lain. Memang banyak di dalam aliran surrealisme memanfaatkan pengolahan bentuk secara transformasi tersebut. Jadi bisa saja dari sendok kemudian pada bagian gagangnya berbentuk kepala ular, kemudian pedang bagian atasnya mungkin kepala naga dan sebagainya. Itu adalah surrealisme fotografis, tetapi di dalam komposisinya sudah tidak lagi realistik. Tokoh yang cukup terkenal kalau di dunia itu adalah Salvador Dali, yang di dalam kehidupannya juga cukup nyentrik di dalam penampilannya ya, dengan kumis yang panjang. Kemudian kalau di Indonesia ini banyak sekali seniman-seniman yang mengikuti aliran surrealisme ini. Kalau kalian sering melihat galeri-galeri di Batu, mungkin banyak lukisan-lukisan seniman Batu Malang yang menganut aliran surrealisme ini. Jadi aliran surrealisme ini memang banyak digemari. Mereka-mereka yang memiliki skill di dalam melukis naturalisme itu biasanya akan mudah masuk ke surrealisme, tinggal mereka mau apa enggak. Mengapa? Karena pelukis naturalisme biasanya memiliki basic di dalam merekam objek seperti halnya objek yang difoto atau bersifat fotografis. Yang berikutnya adalah abstraksionisme. Abstraksionisme ini sudah murni menampilkan garis, bidang, warna, tekstur, mungkin ada titik di situ juga sebagai ungkapan ekspresi dari seniman. Mungkin mengingatkan kita di dalam mata kuliah Nirmana, di mana kita pada saat berkarya atau bereksplorasi visual di dalam mata kuliah Nirmana itu memanfaatkan garis, bentuk, bidang, tekstur sebagai elemen-elemen komposisi, sehingga pada saat kita menata harus berusaha memanfaatkan elemen tersebut, menata elemen tersebut sedemikian rupa agar menarik dilihat. Jadi abstrak itu sudah tidak lagi kita kenali objeknya apa, hanya bentuk geometri dasar atau mungkin geometri yang campuran antara dasar dan yang organik, tetapi tetap tidak memunculkan objek. Meskipun terkadang ada juga seniman yang masih melukis objek yang arahnya abstrak tapi masih bisa dikenali. Itu di dalam kategorinya bisa dimasukkan kepada semi abstrak karena dia masih memunculkan objek yang dikenali tetapi sudah ke arah abstrak, yaitu semi abstrak. Kalau ini abstrak murni, hanya bidang-bidang berwarna. Yang berikutnya ini contoh juga abstrak. Nah, biasanya lukisan yang dibuat seperti ini itu diawali di kanvas yang ukurannya lebih besar dari lukisan yang ditampilkan atau dipajang dengan figura. Mengapa demikian? Karena seniman berusaha bereksperimen sedemikian rupa di bidang yang lebih lebar, kemudian nanti sang seniman setelah selesai berkarya mengamati mana bagian atau area dari lukisan tersebut yang menarik untuk ditampilkan. Setelah itu baru dipotong, kemudian baru difigura. Jadi ada kemungkinan pada saat melukis seniman itu tidak terbatas pada bidang yang didokumentasikan di sini. Dia bisa lebih lebar. Tapi yang diambil hanya bagian-bagian tertentu. Itu banyak seniman yang juga melakukan seperti itu. Nah, seperti ini menggunakan cipratan-cipratan cat. Jadi dengan cat yang cenderung lebih encer, kemudian diambil dengan kuas dan diciptakan di permukaan kanvas. Kemudian nanti seniman di area yang luas itu dia memilih dan memilah mana bagian-bagian yang akan diambil untuk dipajang atau ditampilkan. Dan ini sah-sah saja. Ini juga abstrak. Nah, berikutnya ini yang saya katakan bahwa ada juga yang 3 dimensi, yaitu konstruktivisme. Kita tahu bahwa dari kata konstruksi itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya teknis dan menghasilkan objek 3 dimensi. Tingkat kesulitan konstruktivisme adalah perhitungan-perhitungan agar objek 3 dimensi yang dibuat itu tidak mudah jatuh, tidak mudah ambruk. Jadi ada perhitungan teknisnya. Kemudian jika dilihat dari segala arah, itu tetap sama menariknya dibanding jika kita melihat dari satu arah saja. Inilah tingkat kerumitan dari
karya konstruktivisme karena diharuskan seniman menciptakan objek tiga dimensi dan jika dilihat dari segala arah itu tetap menarik. Ya, nanti kalau di dalam nirmana mungkin kalian masuk ke nirmana tiga dimensi, di situ kita menata objek-objek bidang-bidang yang nantinya membentuk secara keseluruhan berkesan bukan berkesan tiga dimensi, betul-betul tiga dimensi dan jika dilihat dari segala sudut dia menarik. Jadi konstruktivisme kebanyakan memang seni-seni tiga dimensi seperti patung lah, kita katakan seperti patung. Bahan-bahannya juga bermacam-macam, bisa logam, bisa fiber, bahkan mungkin bisa gabungan dari berbagai macam bahan yang ada di sekitar kita, bisa juga bambu dan sebagainya. Terkadang karya seni konstruktivisme ini juga bisa menjadi semacam penanda sebuah kota. Kalau misalnya seorang seniman menampilkan sebuah karya konstruktivisme di tengah kota dan membuat kota tersebut menjadi lebih menarik, bisa jadi tampilan dari karya tiga dimensi seniman tersebut akan menjadi penanda dari sebuah kota atau bisa jadi juga nanti akan menjadi identitas sebuah kota. Dan yang terakhir untuk hari ini adalah minimalisme. Jadi betul-betul kalau minimalisme ini menampilkan segala sesuatunya secara minimal. Seperti ini ya kalau kita pikir lah ini kan cuma papan catur, tapi tentu saja ada pesan yang ingin disampaikan oleh seniman di dalam menciptakan karya minimalisme ini. Bahkan ada karya seniman yang berjudul putih di atas putih, jadi kanvas putih kemudian ada garis membentuk bidang persegi empat yang juga berwarna putih. Tapi itulah dinamika di dalam berkarya seorang seniman karena ingin menyampaikan pesan tertentu dengan cara seniman. Maksudnya dengan cara seniman, tentu saja mereka misalnya mengkritisi pemerintah, mengkritisi kondisi yang ada pada saat mereka hidup, tidak secara frontal, lebih kepada pesan moral yang halus. Mungkin saya ingat dengan kata-kata Leonardo da Vinci bahwa simplicity is the ultimate sophistication, bahwa pencapaian tertinggi akhirnya adalah kesederhanaan. Di dalam kehidupan kan juga demikian. Kita bermewah-mewah, kita kaya raya, toh nanti akhirnya yang kita butuhkan pada saat kita sudah tidak hidup lagi itu hanya selembar kain kafan. Berarti itu adalah salah satu contoh yang saya persepsikan dari pesan moral yang disampaikan oleh Leonardo da Vinci. Simplicity is the ultimate sophistication. Kesederhanaan akan menjadi puncak tertinggi dari sebuah pencapaian. Kita lihat bahwa sekarang tampilan-tampilan icon aplikasi juga menjadi sederhana. Photoshop hanya P misalnya dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk tetap lakukan absensi atau presensi. Terima kasih sudah bisa hadir pada siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalu.